hadirilah. Wah, begini. Saudara tahu pendeta Yusuf Roni yang sudah meninggal, senior pastor kita. Waktu dia percaya kepada Tuhan, waktu diundang di Jawa Tengah, hadirilah pendeta Yusuf Roni, kesembuhan ilahi. Dia bilang, saya gak mau khotbah. Loh, kenapa Pak? Saya gak mau khotbah. Hadirilah KKR, kebangunan, kematian lagi, KKR, kebaktian, kebangunan rohani. Udah bersama dengan Tuhan, mujizat pasti nyata, dia mau begitu. Tapi kalau hadirilah kebaktian, kebangunan rohani bersama pendeta Yusuf Roni, dia gak mau. Kalau sekarang kebalik, hadirilah. Nah, pendetanya besar, Tuhannya kecil. Jangan, Tuhannya kasih yang besar porsinya. Amin. Emang siapa kita? Siapa kita? Kita ini alat. Saudara setuju? Hadirilah kebaktian kebangunan rohani dengan pendeta Melki, badannya besar. Gak apa-apa sih, emang badannya gede. Tapi bukan itu maksud saya. Tuhan yang lebih besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dan hidup dan bantuin dong Nona. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Itu yang tampil. Keren saudara kalau itu yang tampil. Tapi Musa mengajarkan saudara-saudara, lebih baik aku tidak sampai tujuan asal engkau masih bersama dengan aku. Jadi Musa ngajarin kita untuk selalu bersama dengan Tuhan. Inilah rahasia orang yang benar-benar mengenal Tuhan. Mereka tidak mengukur berkat dari hasil, tapi dari hadirat Tuhan. Intim dengan Tuhan. Mereka tidak menilai hidup dari pencapaian, tapi dari keintiman dengan Tuhan. Upah yang terbesar adalah kalau kau dekat sama Tuhan. Engkau boleh miliki segala sesuatu, tapi pada saatnya juga engkau akan tinggalkan semua. Betul? Tapi kalau engkau punya Tuhan, engkau tidak akan meninggalkan apa-apa. Karena Tuhan akan bawa kamu hari ini sampai pada masa kekekalan. Wow, itu yang luar biasa. Amin. Bu, hari ini apa masaknya? Indomie seleraku. Hujan lagi enak. Pakai telur tuh. Ya kan? Telurnya direbus. Wah, Pak Rudi habis ini ngajak saya makan pakai Indomie. Indomie seleraku. Indomie dan bagi Indonesia loh saudara. Iya, percaya deh. Kalau kita ada dalam Tuhan, apa aja jadi. Ini adik saya nih, adik saya. Mel, makan di sini. Ayo, sister. Jadi. Makan di sini. Ayo. Dia ikut-ikutan tuh sekarang. Gitu kan. Loh dia kan udah biasa makan steak golop. Steak apa tuh? Steak golop dimakan patah loh. Steak kayak gitu-gitulah, American style. Tapi kemarin saya bilang, kita makan. Enggak, udah makan di rumah sayur asam. Karena hujan. Mantap juga pakai apa? Sambal. Kebetulan anak mantunya kakak saya tuh, Usinona tuh, ini pendeta loh. Dulunya ini pendekar. Pendeta nih, tapi di Makassar. Datang. Dia bilang, udahlah kita bareng-bareng deh ibadah di sini. Nah mereka kan mau pulang. Bukan pulang ke sorga, maksudnya pulang ke daerah masing-masing. Bukan pulang ke sorga, belum. Mereka pulang ke negerinya masing-masing. Tapi ayo ikut kita ibadah dulu sama ponakan juga. Selesai saudara nikmatin hadirat Tuhan. Sayur asam pun jadi pakai apa tuh? Fatma apa? Sambal terasi. Sedap. Coba saudara pulang, gak usah ngeluh. Ada KFC lewat dulu, American hamburger lewat dulu. Wih, sayur asam pakai itu mantap saudara.
Kalau nggak mampu, udahlah Indomie. 2, air banyak, telur, aduk-aduk. Jadi, tapi sama Tuhan. Lezat. Keren gak? Biar lu makan di restoran tanpa Tuhan. Yang penting tuh senggol, kita perlu Tuhan. Yang kedua, hadirat Tuhan adalah pembeda. Ada bedanya antara umat Allah dengan umat yang tidak mengenal Allah. Musa berkata, lihat Keluaran 33 ayat 16 nyong. Abang tolong bang. 33 ayat 16. Nanti sesi kedua istriku yang khotbah sini. Nggak tahu tuh Bu Vivi bikin begitu. Ibu Vivi kan sama istri saya teman baik. Kalau Parodia sama saya pendatang. Besti. Jadi saya khotbah, istri saya harus khotbah juga. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu? Yakni aku dengan umatmu ini. Musa tanya, bagaimana sih aku dapat kasih karunia Tuhan? Dengan umat Tuhan ini gimana? Tuh lihat. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami sehingga kami, apa tuh? Aku dengan umatmu ini membedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Coba saudara lihat itu. Lihat. Dari manakah akan diketahui bahwa aku mendapat kasih karunia di hadapanmu jika bukan karena engkau berjalan bersama kami? Wow. Dahsyat. Musa paham yang membedakan umat Tuhan bukanlah kekuatan dari Musa, tapi hadirat Tuhan. Dari mana gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu? Yakni aku, apa tuh? Dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Sehingga kami, aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa-bangsa di bumi ini. Jadi artinya apa saudara? Yang membedakan Musa dengan bangsa lain atau bangsa Israel dengan bangsa lain? Yaitu Tuhan. Musa paham, bangsa-bangsa lain punya senjata. Kerajaan-kerajaan lain punya pasukan. Tapi Israel hanya punya Tuhan. Wow, keren. Tuhan mau berjalan bersama mereka. Begitu juga hari ini. Gereja bukan dikenal karena mendesainnya. Dengan teknologinya, bukan. Atau dengan popularitas gerejanya. Tapi karena hadirat Tuhan yang nyata. Kamu harus bawa hadirat Tuhan kemanapun kamu pergi. Tuhan nyata di tengah-tengah umatnya. Sebuah ibadah yang sederhana. Tapi kalau ada hadirat Tuhan, kuasa Tuhan juga bisa bekerja. Itulah mengapa Musa menolak berangkat tanpa Tuhan. Karena ia tahu Tuhan segala-galanya. Dia maju berperang. Musa hanya melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Bukan kita. Kita terbatas. Nih per hari ini semua orang udah ketakutan gara-gara Jenderal Purnawirawan Jenderal Pungrekun 7 hari nanti listrik mati. Kapan tahu? Kita nggak tahu. Tapi saudara jangan takut. Antisipasi aja. Siap-siap lilin. Kita malam kudus selama 7 hari. Jadi Natalan sebelum Desember. Gak usah takut. Pak nanti gimana Pak makanan gini-gini kalau udah 7 hari. Kalau sebulan, kalau setahun selesai udah. Kan gitu. Karena Irak udah kejadian nih. Toto shutdown, listrik mati. Wah rakyat ribut di Iran sana. Sekarang ini. Jerman, Belanda udah siap-siap. Prepare. Karena perang yang kemarin. Itu paman saya. Nih adik saya punya presiden tuh Donald Trump. Main culik aja tuh Venezuela punya presiden. Jadi pada berteriak Cina, Soviet itu politik dunia. Tapi saudara yang dikasih Tuhan. Kalau Allah berjalan sama kita di depan. Aman kita. Aman. Kita akan nyanyi 7 hari malam kudus.
Udah biasa pakai AC, ibadah nggak pakai AC, ayo lo siap lo. Harus siap. Ini anekdot, cerita aja, ilustrasi. Di satu daerah ada namanya pendeta Rudi, tapi bukan Rudi Siregar. Dia sakit ginjal, tapi dia cinta sama jemaatnya dan jemaatnya cinta sama pendeta Rudi ini. Di daerah lain, bukan di sini. Terus majelisnya bilang begini, pendeta Rudi ada di rumah sakit. Wah, semua nangis. Siapa yang cinta pendeta Rudi? Semuanya jemaat. Angkat tangan, saya cinta pendeta Rudi, saya cinta. Angkat tangan, iya. Siap, kalau memang cinta mau berkorban, mau. Pikir mereka uang. Ternyata tuh majelis bilang, kalau memang cinta sama pendeta Rudi, ginjalnya rusak satu. Jadi salah satu dari jemaat harus mengorbankan ginjalnya. 5 menit lagi. Wah, masih panjang. Enggak. Siap. Apa yang terjadi, saudara? Ini sekarang bulu ayam saya terbangkan dari mimbar ke jemaat. Katanya cinta. Lihat saudara, perhatiin jemaat. Pas itu bulu ayam jatuh ke majelis. Pemain musik ditiup tuh bulu ayam. Saya masih punya istri, anak-anak masih kecil. Bulu ayam jatuh lagi ke pemain penari, tiup lagi, gue kan masih kecil. Itu ginjal gak dapet, bulu ayamnya terbang terus. Kalau jatuh ke salah satu, katanya itulah yang jadi korban untuk ginjal. Ternyata jemaat gak ada yang cinta. Cinta waktu senang. Senang, duka cita, sama-sama bersama Tuhan. Itu maksudnya. Setuju? Ya. Kalau nanti keadaan ini terjadi, tetap ibadah, tetap tanpa AC, tetap karena Tuhan yang akan menjadi fokus kita. Oke, karena udah 5 menit saya cepat. Yang ketiga, hadirat Tuhan memberi ketenangan di tengah ketidakpastian. 33 ayat 14, yuk. Keluaran 33 ayat 14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Tuhan menjawab Musa dengan janji yang lemah lembut dan penuh kasih. Wajahku akan berjalan dan aku akan memberi ketenangan kepada kamu. Kata wajah ini bicara tentang panim. Berarti hadirat Tuhan sendiri. Artinya apa? Artinya Tuhan tidak hanya memberi arahan. Tuhan juga menyertai dalam perjalanan hidup kita. Jadi 1 tahun ini panim, Tuhan mengarahkan kita dengan hikmat yang luar biasa. Tapi Tuhan juga menyertai kita sampai pada tujuan. Saudara setuju itu? Saya punya adik rohani namanya David Hersan. Sekarang dia duduk komisaris Pertamina Wika. Masih muda, 35 tahun umurnya. Kemarin dia khotbah di Perwil 3. Saya undang dia, David, ya Om, kamu khotbah di situ. Sudah tahu apa yang terjadi? Dia cuma bilang gini sama pendeta-pendeta yang duduk. Saya masih muda. Cuman sarjana teologi bisa duduk di atas komisaris Pertamina, komisaris Wika. Sudah perhatiin dia bilang, Roh Kudus bisa kasih kepintaran buat saya. Keren. Jadi anak-anak muda, kamu boleh sekolah. Kamu boleh apa saja, dengar. Kamu perlu Roh Kudus dan intim dengan Dia. Kamu cerdas. Cari hadirat Tuhan hari-hari ini. Dia arahkan kamu dan kamu sampai pada tujuan. Ujung-ujungnya sama Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati kita pas 5 menit. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih, hamba telah menyampaikan isi hatimu. Dan biarlah jemaat di sini mengandalkan Tuhan. Dan hidup bergaul dengan Tuhan. Tahun 2026 Tuhan cukup buat kami.
Dan itu pernyataan iman kami karena Tuhan bilang iman mengalahkan dunia ini. Anak-anak Tuhan yang lahir dari Tuhan, dia mentalnya mental luar biasa. Mental anak raja, mental anak Tuhan yang luar biasa. Apapun pergumulan, apapun Tuhan segala-galanya buat kami. Terima kasih Tuhan, berkati gereja ini, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dan Bapak Gembala, Pak Rudi dan Ibu dan anak-anak keluarga. Terus hidup dalam kemuliaan Tuhan. Hamba percaya gereja ini penuh dengan jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan. Terima kasih buat pernyataan Tuhan. Ini doa hambamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya minta maaf karena nanti sesi kedua istri saya pamit jemput, saya bawa ke sini. Karena jam 11. Jadi Tuhan Yesus berkati, tidak mengurangi rasa hormat, saya pamit ya. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk jemaat di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari persiapkan persembahan saudara. Sambil memberikan persembahan, kita akan mendengarkan kegiatan sepekan untuk seminggu ke depan yang ditampilkan tim multimedia. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBB KPBCP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Yang pertama, hari Selasa kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, hari Rabu pukul 7 malam kita ada menara doa secara onsite di Serawan West dan online melalui aplikasi Zoom. Hari Kamis ada Cool Bible. Hari Jumat ada Cool Yobel Glory, Cool Daud, Cool Bersaida, Cool Ecclesia, dan Cool Harapan Indah. Hari Sabtu ada Cool Babelan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi gembala Cool masing-masing. Hari Sabtu ada Morning Prayer pukul 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk ibadah raya kita kembali di Food Nation lantai 2 Bekasi Cyber Park yang akan dilayani oleh Pendeta Noah Ginting. Gereja kita juga melayani pelayanan jemaat seperti baptis selam, doa, dan penyerahan anak. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor di atas. Sekian kegiatan GBB KPBCP untuk 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita. Satu dalam doa. Haleluya Bapa. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik Tuhan bagi kami Tuhan. Penyertaan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Selalu nyata Tuhan bagi kami Tuhan. Kami Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan. Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau hadir memberkati kami Tuhan. Terlebih Tuhan Yesus, hamba-Mu Tuhan, yang sudah Kau utus Tuhan ke tempat ini Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Melki Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau terus Tuhan menyertai perjalanan hamba-Mu Tuhan. Kalau hamba-Mu Tuhan Yesus kembali dari tempat ini Tuhan Yesus untuk pelayanan. Biar Tuhan Engkau mengurapi dia Tuhan Yesus. Engkau berkati perjalanannya Tuhan. Engkau tibakan dia Tuhan selamat tanpa kurang satu apapun Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, perlindungan-Mu sungguh luar biasa Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan. Dan keluarga besarnya baik istrinya Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan firman yang sudah ditabur hamba-Mu Tuhan boleh memberkati setiap kami Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Biar Tuhan Yesus lewat firman-Mu Tuhan, kami boleh semakin bertumbuh Tuhan. Iman kami semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak dapat berjalan Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Biar firman-Mu pagi hari ini Tuhan membuat iman kami semakin teguh di dalam Engkau Tuhan. Firman yang menguatkan kami Tuhan Yesus.
yang memberkati setiap kami Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Biar lewat firman-Mu Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan semakin dipulihkan, semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati juga Tuhan persembahan kami Tuhan. Tuhan biar Tuhan Yesus Engkau kuduskan, sucikan persembahan ini Tuhan. Untuk kami pakai Tuhan, untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati tangan-tangan kami yang sudah memberkati, berkati usaha dan pekerjaan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, kami pulang dari tempat ini bukan sekedar Tuhan pulang dengan tanpa tangan kosong Tuhan, tapi kami membawa berkas-berkas Tuhan dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menerima berkat-Mu. Haleluya, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Mari angkat kedua tangan saudara. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan, kami sungguh sangat diberkati pagi hari ini. Sungguh kami tidak akan melangkah berjalan kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Itu sebabnya kami rindukan hadirat dan penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Mari angkat kedua tangan saudara pulang dan terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati dan menjadi berkat, mari sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.